Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Al-aslu tsani, adapun pokok yang kedua. Betul ya? Anna man kana lahu jawharun nafisun, yaitu bahwa barang siapa ada baginya yaitu permata yang bermutu, permata yang bermutu, yumkinuhu, yang memungkinkan akan dia, an yakhuda, oleh bahwa mengambil oleh dia, fi samanihi, pada harganya permata ini, alfa alfi dinarin, mengambil akan 1000 dinar, 1.000.000 dinar. Faba'ahu bifalsin, maka menjual oleh dia akan permata tersebut bifalsin, dengan bayaran seperak. Alaysa yakunu dzalika khusranan 'aziman, bukankah ada oleh yang demikian ini khusranan 'aziman, yaitu kerugian yang besar, wa hubnan fadhi'an, dan kerugian yang mencolok, yang besar. Wa dalilan bayinan ala khissatil himmati wa usulil ilmi, wa dalilan bayinan, dan dalil bukti bayinan yang nyata, ala khissatil himmati, atas rendahnya kemauan, cita-cita, wa usuril ilmi, dan kurangnya ilmu. Minhajul Abidin, halaman berapa? 76 baris keempat dari atas. Wa dhafir ra'yi, dan lemahnya pemikiran. Wa rikatil aqli, dan kurangnya akal. Fama yanaluhul abdu bi amalihi minal khalqi min midhatin wa hutamin bil idafati ila ridha rabbil alamin wa syukrihi wa sana'ihi wa sawabihi, la aqallu min falsin fi janbi alfi dinarin wa adha'afi dzalika. Fama yanaluhul abdu, maka adapun sesuatu yang mendapatkan akan sesuatu oleh si hamba, bi amalihi, dengan amalan si hamba, minal khalqi, daripada makhluk, min midhatin, berupa pujian, wa hutamin, dan barang-barang dunia, bil idhofati, dengan bandingan, ila ridha rabbil alamin, kepada
Tuhan semesta alam, wa syukrihi dan bersyukurnya Allah, wa sanaihi bersyukur itu penerimaan Allah, wa sanaihi dan sanjungan Allah, wa sawabihi dan ganjaran pahala Allah, la aqallu sungguh yaitu lebih sedikit min falsin ketimbang dari seperak, fi jambi pada sisi, alfi dinarin sejuta dinar, wa ad'afi dzalika dan berlipat-lipat ganda daripada sejuta dinar, bal fi jambi dunia bahkan pada sisi dunia, wa ma fiha dan apa-apa yang ada di dunia, wa aksaru wa akbaru dan lebih banyak dan lebih besar, ala yakunu minal khusranil mubini, antu qawwita nafsaka tilkal karamati al-azizati syarifati bihadihil umuril haqiratid daniyati, ala yakunu apakah tidak menjadi daripada kerugian yang nyata, antu qawwita oleh bahwa meluputkan oleh kamu, nafsaka akan dirimu, tilkal karamati akan itu kemuliaan, al-azizata kemuliaan yang maha mulia, asyarifata yang mulia, bihadihil umuri dengan ini perkara, al-haqiratid daniyati yang hina lagi rendah. Summa in kana wala budalaka min hadhil himmatil khasisati faqsid antal akhirata tatbaqad dunya. Kemudian jika ada oleh keadaan, wala budalaka dan tak dapat tidak bagimu, min hadhil himmatil khasisati daripada ini cita-cita yang rendah, faqsid anta al-akhirata maka niatkan olehmu engkau al-akhirata akan akhirat, tabakkan dunia niscaya mengikuti akan engkau oleh dunia, bal utlubir rabba wahdah bahkan tuntutlah olehmu akan Tuhan wahdahu semata, yu'tika daraini niscaya memberikan oleh Tuhan akan kamu akan dua negeri, idh huwa malikuhuma jami'an karena dia Allah yaitu yang memiliki dua negeri jami'an padahal keseluruhannya, wa dzalika qauluhu ta'ala dan adapun yang demikian itu yaitu firman Allah Ta'ala, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa orang yang ada oleh orang yaitu menghendaki oleh orang akan pahala balasan dunia, maka di sisi Allah yaitu balasan dunia dan akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala la yu'ti dunya bi amalil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh yaitu memberikan oleh Allah akan dunia bi amalil akhirati dengan amalan akhirat, wa la yu'til akhirata dan tidak memberikan oleh Allah akan akhirat bi amalil dunia dengan amalan dunia. Fa idza anta akhlastan niyata wa jarradtal himmata lil akhirati hasalat
lakal akhiratu wad dunya jami'an. Maka apabila engkau, yaitu memurnikan oleh engkau akan niat, wajarrattal himmata, dan memurnikan oleh engkau akan cita-cita, lil akhirati, bagi akhirat saja, hasrat lakal akhiratu wad dunya jami'an, maka hasil bagimu oleh akhirat dan dunia jami'an pada hal keseluruhan. Wa in anta aradat dunya, dan jikalau engkau, yaitu menghendaki oleh engkau akan dunia, zahabat ankal akhiratu fil waqti, maka lenyap darimu oleh akhirat pada waktu itu juga. Wa rubbama la tanalu fid dunya kama turidu, dan terkadang tidak mendapat oleh kamu pada dunia sebagaimana yang menginginkan oleh kamu. Wa innil taha, dan jikalau kamu mendapatkan akan dunia, fala tabqa laka, maka tidak langgeng dunia bagimu, fatakunu, maka menjadi oleh kamu qad khasirta dunya wal akhirah, yaitu sungguh merugi oleh kamu akan dunia dan akhirat. Fata'ammal ayyuhal aqilu, maka renungkanlah olehmu wahai orang yang berakal cerdas. Al-aslu salisu, wallahu a'lam bishawab. Saudara, hal yang paling penting bagi seorang anak manusia itu di alam dunia ini, bagaimana harus bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling urgen dalam kehidupan kita ini, otak kita, bagaimana caranya supaya kita sampai kepada Allah, usul supaya kita bisa makrifat kepada Allah, dan supaya kita bisa musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, seorang hamba yang baik, seorang hamba yang benar, seorang hamba yang mengerti kalau dirinya hamba di alam dunia ini, haruslah dia mencontoh dan meniru pelari maraton. Pelari maraton itu pikirannya cuma satu, garis finish. Itu yang ada di otaknya, sehingga dia tidak pusing dengan yang ada di kanan, dia tidak pusing dengan yang ada di kiri, apalagi memusingkan yang di belakang. Enggak, yang ada di otaknya bagaimana supaya sampai di garis finish. Pelari maraton itu tidak pernah ngiri dalam hidupnya kepada orang yang duduk di tribun yang kagak ikut lari. Kalau dia ngiri, malah tambah kagak sampai-sampai. Udah 100 meter, ono masih di tribun belum turun, enggak bakalan sampai. Maka sebagai hamba yang benar, otaknya bagaimana supaya ke garis finish. Garis finish itu adalah usul kepada Allah, nyampe kepada Allah. Dia tidak terganggu oleh kanan, kiri, belakang, apalagi memikirkan yang tidak memikirkan kita. Mendingan memikirkan Allah yang banyak memikirkan kita. Ini yang harus dipikirin. Tidak usah mikirin virus corona, belum habis mikirnya muncul varian baru, entar lagi muncul baru lagi, tambah puyeng. Allah saja yang harus ada di otaknya. Karena itu Imam Ghazali memberikan resep
namanya Minhajul Abidin, metode, resep-resep, kiat-kiat orang yang ibadah ila jannati rabbil alamin, supaya sampai kepada Allah dan dianugerahi surganya Allah. Surga Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan ini yang diimpikan oleh para hamba-hamba Allah. Imam Haddad didik kita dalam penutup doa ratibnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tuhan, yang saya minta keridhaan-Mu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang saya paling anti, amit-amit jangan sampai saya ngalamin dapat murka-Mu, apalagi masuk ke neraka. Begitulah hamba-hamba yang benar, selalu yang dicari adalah Allah, yang dicari adalah nyampe ke surganya Allah. Maka Minhajul Abidin dikarang, diberikan ada 7 kiat bagaimana orang bisa nyampe kepada Allah. Namun ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan kita sudah nyampe di tahapan ke-6. Bagaimana itu aqabatil qawadir, tanjakan akhlak-akhlak yang tercela. Pada bagian ini orang banyak kecebur. Pada bagian ini orang banyak tenggelam. Pada bagian ini orang banyak tidak berhasil. Kalau orang Jepang itu mencontohkannya namanya Benteng Takeshi. Benteng Takeshi itu suka ditonton di televisi itu. Nyebur lagi lolos, ujian lagi lolos. Iya, ini ujian paling ujung. Ini lolos, udah nikmat hidupnya. Asal lolos dari yang 6 ini. Ntar ada 10 itu. Ini lolos udah, karena yang 7 udah nyampe di tiang bendera. Kalau ibarat panjat pinang, yang 7 sudah nangkring, udah tinggal metikin doang. Tapi sebelum 7 ini repot. Pinang gak ada enaknya, buahnya pahit, berteduh di bawahnya gak bisa. Apa gak enak, pohonnya dipanjat banyak oli, ribet, licin. Nah, disinilah orang kecebur pada aqabatul qawadir, tanjakan sifat-sifat yang tercela. Dalam diri ini banyak sifat yang tercela. Rumus hidup secara umum, kalau kita jadi pedagang, pengen maju, jangan dengki sama yang lain dagang. Uang itu dengki, tinggi dagangan kita, makin sukses. Uang dengki, orang bisa niru dagangan kita. Bisa kita dagang apa? Bakwan, orang bisa niru dagang bakwan. Orang dagang apa lagi? Es cendol, bisa niru. Kita dagang orang bisa niru. Siapa aja orang bisa niru dagangan orang lain. Tanemin itu, dagangan kita bakal dicontoh orang. Iya, tapi yang harus diyakini dalam hati, dia tidak bisa niru rezeki kita. Dagangan boleh dicontoh, tapi rezeki nggak bisa.
maka ndak usah ngiri. Boleh orang nyontoh dagangan kita, tapi dia tidak bakalan bisa nyontoh rezeki kita. Enggak. Sebab yang ngasih rezeki adalah Allah dan udah diatur. Tenang dia dagang. Dia jadi pengen ngaji, pengen derajatnya tinggi, jadi kiai lah, jadi ustaz, jadi tokoh. Uang dengki, ada dengki susah untuk tinggi derajat, tidak bisa. Ada orang, bang ajarin saya tahlil, agak bisa, entar lagi itu saingan gua, repot, job gua diambil. Hilang ini tinggi dia derajat, hilang. Akhirnya benar dia nggak mau ngajarin orang lain tahlilan. Alhamdulillah wa syukurlah yang lain bagus, waktu mati dipimpin tahlilan sama dia. Pas dia mati kagak ada, kok kagak ada yang bisa, kagak ada yang bisa. Bagaimana? Gara-gara dia susah dirinya, gitu, mampus. Waktu mati nggak ada yang tahlilan, bingung mau baca apa dia, nggak ngajarin. Begitulah kita uang dan kalau kita orang jadi orang kaya, jangan sombong, makin kaya dia. Kalau nggak sombong, kaya habis dia nyungsep. Begitu. Ini sifat-sifat. Kalau kita jadi qori, tukang baca rawi, tukang baca maulid, apalagi qori, apalagi MC, jangan riya. Begitu, riya turun gitu, tidak menarik. Itu begitu. Ini gambaran-gambaran hidup kayak begitu, wis tinggi. Jadi ini watak-watak ini ibaratnya tanjakan, harus kita lalui benar, harus kita lewati, harus kita daki supaya kita nyampe di puncak tujuan. Salah satunya yang harus dibuang pada pertemuan yang lalu adalah riya. Ada 3 instrumen yang harus kita pahami betapa riya itu buruk. Riya itu kerinduan pengen dapat nilai dari orang. Riya itu kerinduan hati pengen dinilai orang ibadahnya. Ini buruk. Riya ini buruk. Kerinduan hati pengen dinilai orang, pengen dipuji orang. Ada 3 alasan kenapa riya itu buruk. Nah, malam hari ini kita memasuki alasan kedua. Kenapa riya itu buruk dan tidak pantas muslim ada pada dirinya sifat riya. Tidak pantas muslim memiliki riya, tidak pantas. Alasan kedua, kenapa riya ini tidak pantas dimiliki oleh muslim? Kata Imam Ghazali begini. Imam Ghazali ini ahli filsafat. Jadi cara mengajarkan kepada umat itu mudah, ringan, enak. Imam Ghazali. Moga kitab ini hatam, kita lanjut ngaji Ihya Ulumuddin. Tamat kitab ini. Kayaknya kurang dikit lagi tuh. Kalau lihat bukunya lagi udah ke-6, 7 dikit lagi. Imam Ghazali ini pakar filsafat, bagaimana mengolah
singkong yang keras, kepada kita bayi kalau lodan kalau langsung, bagaimana dibikin bubur oleh Imam Ghazali supaya kita yang baik ketelan. Itulah namanya ahlul hikmah. Jadi filosof besar, ahli filsafat besar. Bagaimana agama biar mudah kita memahaminya, diolah sedemikian rupa, diberikan ilustrasi, diberikan analogi, diberikan contoh-contoh yang mudah dimengerti. Radhiyallahu anhu, kita punya utang budi banyak sama Imam Ghazali. Gampangin ajaran agama itu biar gampang, enak caranya Imam Ghazali ngajar sama kita. Pada materi buruknya dia dan tak pantas ada pada seorang mukmin yang pengen usul kepada kata Imam Ghazali ini. Ilustrasinya begini, saya kasih gambaran. Ada orang di Bayoran. Orang kalau di Bayoran sih biar mudah karena kita ngaji di Bayoran begitu. Ada orang, Imam Ghazali begitu, saya harus mudah. Ada orang di Bayoran punya permata, bahasa kita orang berlian, punya berlian, berliannya berkelas, itu namanya jauharun nafis. Jadi jauhar itu permata berlian, nafis itu bermutu, bermutu itu berkelas. Jadi berliannya kelas wahid, paling topnya berlian. Ada orang di Bayoran punya berlian berkelas mahal, yang kalau dijual adalah 1.000.000 dinar. Biar gampang, sedinar ini 1 juta. Jadi 1 juta kali 1 juta berapa tuh? 1 miliar. Biar gampang 1 miliar aja. Biar gampang 1 miliar begitu. Kalau dianggap sebentar aja 1 triliun kegedean, kita hitungnya juga miliar, juga kita nggak punya masalah. Udah miliar aja dah. Saya nggak mau ngomong triliun gitu. Bakal ngomong triliun apa itu triliun tuh? Buyang kitanya ngitungnya. Mau nulis di HP udah kehabisan angkanya. Udah 1 miliar aja. Saya nyontohinnya 1 juta dinar. Karena kalau mau dikuangkan lagi tambah gede lagi. Sedinar itu 4 gram mas. Sedinar. Kalau mau diterangin, tapi kita nggak usah pakai ke situ percis, biar gampang aja. Sedinar itu 4 gram mas, kali 1 juta. Jadi 1 juta dikali 4 gram, berapa itu? Jadi 4 juta gram. Jadi berapa kilo itu? Bisa hitungnya begitu. Kalau begitu-begitu jadi wis biar gampang. Saya mau menyederhanakan karena ini ilustrasi dari Imam Ghazali biar kita mudah mencerna. Ada orang di Kebayoran punya berlian dijual seharga semil. Itu laku, dijual 1 miliar itu laku. Tapi nggak mau dijual 1 miliar itu laku. Tapi tidak mau, nggak tertarik dengan 1 miliar. Dia tertariknya dijualnya seharga 1.000 rupiah. Tertariknya 1.000. Jadi 1.000 sama 1 miliar itu bandingannya berapa ya? Sulit deh bandingannya. Biar gampang. Kalau 1.000 rada bingung kita mencerna permata 100.000 biar apa? Biar rada mudah dicerna perbandingan itu. Ada orang mau bayar 1 miliar. Ada orang mau beli itu ramai, bukan 1-2 orang. Karena memang tahu ini berlian berkelas 1 miliar. Tapi kita tak tertarik 1 miliar. Tertariknya yang 100.000 aja.
100.000. Bila itu di bayaran itu orangnya kita, bahwa kita orang punya berlian seharga 1 miliar, tapi gak mau, kita memilih yang 100.000, kita jual 100.000. Tuh kalau orangnya kita, orang apa kita tuh? Kira-kira orang apa namanya? Orang apa? Kalau orangnya itu kita, orang apa tuh model begitu? Apa bahasanya? Blokot. Blokot itu apa ya? Bodoh. Orang? Ya orang itu blokot sih ketanya. Kenapa dia dikata kokon? Kenapa? Ada yang mau bayar mahal, dia gak mau, maunya murah, maka disebut orang kokon. Maka kata Imam Ghazali, alaysa yakunu dzalika khusranan 'aziman wa rubnan fadhilah. Bukankah lalu ketika dia udah dapat duit 100.000, bukankah itu kerugian yang nyata? Rugi amat. Begitu. Rugi besar. Yang kayak begitu. Dan dengan dia ngambil duit 100.000, itu menunjukkan satu bukti yang jelas, yang nyata, betapa rendah kita punya pemikiran, betapa sedikitnya kita punya pengetahuan. Milih 100.000 sama 1 miliar, tak mau. Betapa pemikiran kita lemah, akal kita rendah. Bahasa lainnya, betapa oonnya kita. Barang ada yang beli mahal, kita jual murah. Milih yang murah. Kita ibadah. Apa ibadahnya? Sholat. Allah bayar surga dengan kita sholat, tapi kita tak tertarik surga. Enggak, pengennya dipuji orang. Itu rendah. Surga sama dipuji orang, tinggian mana? Surga. Jangan. Saya tadi berbicara sholawat dalam ini. Itu saudara, kalau mau difahami, karena ada orang protes sama saya. Kata dia, Anda ini mendidik rendah kepada masyarakat. Saya jawab, mendidik rendahnya mana? Ini orang disuruh baca lain, suruhnya nyari duit. Ini rendah. Saya bilang, dari mana? Coba dibaca judulnya. Itu judulnya Dalailul Khairat, terapi penarik rezeki. Itu kan duit. Wah, itu yang salah dia. Anda dilarikan rezeki itu duit doang. Salah enggak? Hendak memahami tentang rezeki. Begitu. Bisa saja ada yang salah jamaah kayak saya. Itu urusannya. Dia nggak ngaji. Apa ini rezeki? Kan begitu. Kan judulnya terapi penarik duit atau penarik rezeki. Setelah rezeki. Rezeki itu tingkatannya banyak. Yang terendahnya duit, pangkat, jabatan, itu namanya tingkat. Naik lagi rezeki, namanya
kesejahteraan. Punya duit belum tentu sejahtera. Kalau sejahtera, insya Allah walaupun dalam keminiman rezeki tenang, sejahtera. Ketiganya keturunan yang baik. Orang baca terakhir, tidak ada yang nggak punya keturunan. Dan bukan sekedar punya keturunan, kalau nggak baik ngabisin harta. Belum mati harta itu udah habis. Karena narkoba kalau macam. Macam-macam. Kalau terakhir, keturunan kita baik-baik. Nggak ada yang orang baca terakhir keturunannya nggak ada baik. Nah, semuanya baik-baik. Anak keturunan. Itu begitu. Dan yang tertingginya mendapat ridho Allah dan surga. Dan itu ditarik pakai terakhir. Dia bisa dapetin Allah, dapetin surga, dapetin keturunan yang baik, dapetin sejahtera, dapetin rezeki. Muanya. Kalau begitu salah saya nafsi ya itu salah. Bukan salah juga. Kan udah saya kasih dulu, tinggal kita mengambil yang mana. Begitu. Makanya kuncinya itu. Dan terakhir nggak kena lihat. Biar kita pengen dipuji, masih diterima. Tuh hebat. Terakhir kita pengen dipuji nih minta ini. Baca lagi depan pintu dah. Pintu biar dipuji. Ada yang pengen buru-buru duit kasih mangkok depan. Iya kafir dia. Itu baik. Jadi itu ibadah sholat, baca Quran, apa aja yang namanya ibadah. Itu ibadah kita tuh. Itu namanya berlian yang mahal. Ini kita ngaji. Ngaji ini sama dengan berlian yang mahal. Ini dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Tapi kita nggak pengen dapat ridho Allah, dapat surga, dapat reklamasi. Yang penting gua dipuji orang. Malam-malam nenteng buku, mana tebelan, kan terjemah tebel ya. Begitu tebel, sampai miring-miring, sampai akhirnya datang ke tukang urut gara-gara nenteng kitab gua, biar dipuji. Niatnya biar dipuji sama orang. Begitu niat. Itu begitu. Niat. Itu namanya niat biar dipuji orang tuh 100.000 namanya. Kalau pengen dapat ridho Allah 1 miliar. Allah banyak miliaran dengan ngaji. Miliaran asal kita dapat ridho. Kita nggak mau, yang penting dipuji orang, gua ngaji. Yang penting dinilai orang, gua ngaji. Nyarinya nilai, nyarinya nilai orang. Pengen diponten orang, nilai orang di hati kita. Niatannya begitu. Kalau kita niat ibadah pengen dinilai orang, itu kita menjual permata dengan bayaran 100.000. Bukankah itu merupakan kerugian yang nyata? Bukankah itu bukti bahwa kita rendah punya kemauan, kita rendah punya pengetahuan, kita lemah punya pemikiran, kita kurang punya akal. Ngapa nyari? Yang Ghazali kasih ilustrasi, baca Quran, baca. Jangan pengen dinilai orang. Ngaji saja. Jangan pengen dinilai orang. Terus orang mau nilai apa? Yang penting kita ngaji, karena kita nggak mikirin kanan, mikirin kiri, mikirin garis finish. Itu yang harus pikir. Kita sedekah aja. Lah paling juga dikata dermawan. Buat, jangan pengen dikata dermawan. Itu 100.000.
Mendingan kita pengen dipuji Allah. Itu semil begitu. Tuh, biar gampang. Puasa biar begitu. Biar benar gitu. Biar benar. Jangan kita biar dipuji sama orang dengan bagi kita kurus. Ini luar biasa nih, pasti tukang puasa nih kurus. Bukan. Banyak cacingnya, perutnya. Jadi bukan itu. Jadi kita bukan pengen dipuji. Harus karena Allah. Bukan karena diet. Enggak usah pakai diniatin diet, ntar juga dapat. Kalau puasa mudah. Begitu. Jadi niatkan yang tinggi-tinggi. Ambil yang 1 miliar. Jangan ambil yang 100.000. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, "Fama yanaluhul 'abdu bi amali minal khalqi." Maka pujian-pujian yang didapat oleh seorang hamba dengan ibadah yang dia lakukan, sedekahkah dia biar dikata dermawan, orang puji bahwa kita dermawan. Begitu. Ibadahkah kita biar pagi-pagi dikasih kita ahli tahajud karena pucat kita punya muka. Atau saja kerinduan dipuji orang-orang puji kita. Begitu barang-barang dunia yang kita dapat, bila itu dibandingkan dengan ridho Allah, bila itu dibandingkan dengan penerimaan Allah, bila itu dibandingkan dengan sanjungan Allah, bila itu dibandingkan dengan ganjaran dari Allah, maka pujian orang itu seharga seperak atau 100.000 dibanding semil, bahkan bermiliar-miliar, tetap masih murah. Karena ibadah bukan kayak permata, lebih dari itu. Mau berapa aja nilaian orang, tiada arti bila dibanding penilaian Allah. Apa enggak cukup dinilai oleh Allah dengan kita sedekah? Enggak pengen dipuji, enggak usah. Mau orang puji mau kagak itu urusannya. Kita enggak ngaruh. Yang penting kita lillahi ta'ala. Lillah. Niat ini nih yang harus dibenerin menuju ke ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah dengan niat, diterimanya ibadah dengan niat, sempurnanya ibadah dengan niat, ganjaran ibadah dengan niat. Maka lempeng, karena ini bakal membalik permata dinilai 100.000 murah. Sementara ada yang beli 1 miliar, kita milih 100.000. Ibadah kita milihnya sanjungan orang dibanding sanjungan Allah, rugi. Enggak ada apa-apanya. Ambil dunia dan isi-isinya, enggak ada nilai. Enggak ada nilai bila dibanding ridho Allah dan surganya Allah. Enggak ada nilai. Jangan kita ibadah diiringi riya, rugi. Kita ibadah saja lillah. Ala lillahi dinul khalis. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Akhlis dinah yakfika al amalul qalil, kata Nabi. Ikhlaskan dalam beragama. Amal Anda dikit cukup, asal ikhlas. Tak perlu banyak. Ikhlas. Ibadah ini penting. Jangan-jangan kita masih diberi panjang umur belum ketemu titik ikhlas itu, maka kita minta sebelum kita mati. Begitu. Sebab ini bahaya. Dunia tidak ada nilainya di mata Allah. Kalau sampai ada orang permata yang berkelas, berlian berkelas, dijual dengan seperak, padahal ada yang 1 miliar,
maka itu adalah kerugian yang nyata. Demikian pula bila sampai kita ibadah dijual dengan kerinduan pujian orang, dijual dengan kerinduan dinilai orang, dijual dengan kerinduan dikata dermawan, dikata apa lagi lah, pujian orang, nilainya, maka itu merupakan kerugian nyata. Bila kita keluputan kemuliaan Allah yang maha, ridhonya Allah yang tinggi nilainya, penerimaan Allah yang tinggi nilainya, sanjungan Allah yang tinggi, balasan Allah di akhirat yang tinggi. Bila kemudian itu semuanya luput, hanya yang kita dapat pujian dari manusia yang sebentar. Berapa banyak orang-orang yang disanjung-sanjung, pada akhirnya jadi orang yang dihina-hina. Repot kayak begitu, rugi. Bila memang kita punya niatan di hati bukan ridho Allah, karena ketinggian ridho Allah, berat mencari ridho Allah, biar Allah senang, berat. Ya wis, niatannya biar dapat surga aja. Surga. Itulah Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kalau ridho berat, surga aja. Summa ingkana, kata Imam Ghazali, kalau memang kita mesti ada punya niatan dalam hati ini, nggak bisa untuk karena Allah tuh susah. Ada niatan di hati dalam berbagai aktivitas kita selama di dunia ini, kerjakah kita atau apa saja. Vaksin antal akhirat, tabakkan dunia. Tolong pesan saya, kata Imam Ghazali, Anda niatnya akhirat saja, nanti dunia akan ngikut aman. Begitu. Kalau Anda punya niatan dalam ibadah Anda, maka niatkan Anda akhirat saja. Kalau baca dalail niatnya minta duit, terusin, jangan duit doang, duit yang nganterin ke akhirat, duit untuk bekal ibadah, harus terus. Kalau itu niatannya masuk akhirat. Sholat duha minta rezeki buat bekal ibadah, terus. Kalau bekal ibadah mah kalau nyolong kan biar 10.000, enggak. Sebab 10.000 kalau dikali-kali bisa 17 kalau dikali-kali itu banyak. Enggak. Niatnya akhirat itu namanya padi, dunia itu namanya rumput. Jadi niatnya nanam padi, nanti rumput tumbuh. Jangan niatnya rumput, kagak bakalan tumbuh padi. Padi itu surga. Padi itu surga. Rumput itu pujian orang. Rumput itu pujian orang. Kalau niatnya pujian orang, surga orang dapat. Tapi kalau niatnya surga, pujian orang, dapat surga dapat. Tuh, didandani, enggak apa-apa. Begitu niatnya karena Allah aja, tapi orang puji. Kita nulis nih saudara pakai nama kita, niatan kita karena Allah. Ntar juga orang puji, waduh bapak antum
dermawan. Saya dengar pengumuman di masjid Jumat begitu. Orang puji dapat, niatnya karena Allah dapat pujian Allah. Nggak bisa dihindari. Berbuat baik mau tetap penilaiannya baik. Begitu penenor. Jadi sehingga kalau niatnya terenggelah, paling juga dikata ria, doain ya biar ikhlas. Begitu, karena bukan itu niatan kita. Jadi enak. Jadi enggak sakit hati dituduh ria, ya kagak. Terus lagi, jangan nuduh, enggak rugi. Karena tanggung jawab dia di akhirat dia dapat nonton dan pembuktiannya. Kan rugi, masuk neraka. Begitu. Kalau kita nuduh ria sama orang itu, maka ganjaran ibadah kita buat dia, rugi nggak? Lah rugi, dia ibadah kagak dikasih sama kita. Dosa dia buat kita kan rugi. Kita anda urusan itu. Kalau memang kita punya niatan, nggak bisa enggak. Ridho Allah itu susah bagi saya, ini susah ya. Ridho Allah ini susah. Baik, kalau begitu niatkan apa saja untuk akhirat. Panjang umur, jangan minta panjang umur. Terusin untuk ibadah. Jangan panjang umur, panjang umurnya, selama-lamanya. Aduh, siapa yang kuburi kalau mati? Pokoknya lanjutin panjang umur untuk ibadah. Jadi ibadahnya ini. Jadi kalau bakal panjang umur doang lalu isinya dosa-dosa, mendingan mati. Tolong mati. Ya Rob, kalau bakal umur yang tersisa nih buat nambah dosa, jangan dibanyak. Karena yang saya minta bukan panjang umurnya, ibadah. Biar saya umurnya pendek, kalau ibadahnya banyak, enggak apa-apa, supaya dapetin surga. Begitu. Kayak begitu. Jadi bukan di panjang umur, bukan di duitnya, bukan. Kaya jangan, kaya untuk ibadah. Enggak apa, kaya. Saudara minta baca dalail, minta kaya boleh, tapi terusin untuk ibadah. Itulah Imam Ghazali. Kalau memang nggak bisa, minta akhirat. Nanti dunianya ngikut. Padahal kalau kita nggak ngomong minta kaya, kalau udah baca sholawat pasti dikasih kaya. Nggak bisa enggak. Wong Allahnya demen. Kalau Allah udah demen, apa juga dikasih. Maka kita orang ini jangan tinggal talabir, ratib. Kita nggak usah poin, nggak usah. Benar. Baca aja sholawat, talabir, baca tuh ratib. Benar. Biar nggak poin. Sebab kalau saudara bakal mikirin kanan kiri, puyeng sudah. Betapa puyengnya teman saya ngadepin virus ini. Ini belum hilang corona ini. Muncul corona baru. Ini masalahnya kata teman saya. Vaksin yang lama ini buat virus lama. Apa buat virus baru? Buat virus lama. Ini yang baru ini belum. Tapi bingung. Ntar ngambil lagi virus buat yang baru, muncul lagi yang baru lagi. Puyeng nggak? Nah, maka sholawat dan dalail jangan tinggal. Biar nggak puyeng. Biar nggak puyeng. Terus saja kita bertakluk sama Allah. Jadi kita tidak mengenal orang yang sholawat, orang yang baca ratib, baca dalail itu tidak mengenal dalam hidupnya krisis. Selalu Allah beri eksis, meski dalam keadaan kayak ini ada jalan keluar. Begitu. Orang yang baca dalail, baca ratib itu tidak mengenal pandemi. Selalu kehidupannya, usahanya berkembang bersemi. Benar. Kita jangan tinggal, biar kita enggak puyeng. Begitu. Ngadepin ini penyakit. Ini penyakit ini puyeng. Mana virusnya udah nyampe Singapura kan datang. Itu beritanya.
Apa nggak puyeng? Begitu. Yang varian baru, gitu. Udah nyampe apa? Singapura kan dekat Batam. Lah kan begitu. Kan dekat. Malah ada berita sore nyampe Australia. Tuh, alhamdulillah. Kan Singapura Australia kan loncat ya kan. Khawatir jatuh doang. Kalau mau dipikir, tapi kita nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa, dengan nama Allah la yadurru, tidak akan berbahaya. Yadurru ma'asmihi, bersama asma Allah, syai'un, oleh virus model apapun, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, maupun yang ada di langit, belum nyampe namanya varian baru, kagak berbahaya. Enggak berbahaya. Karena dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan Al-Qur'an, kalimat yang sempurna, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, termasuk kejahatan virus. Katanya yang baru ini lebih ganas. Berarti banget. Jadi tenang aja. Nggak usah jadi bingung-bingung. Bismillah, pelan-pelan. Biar kita nggak jadi terombang-ambing, jadi bingung. Hidup. Biar kita jalan. Hidup. Allah udah, hembusan nafas yang keluar ini membuang virus. Hembusan nafas yang kita sedot itu menarik oksigen segar buat kesehatan. Itu udah dia. Kalau ditutup, kata dokter, jangan lebih dari 5 jam. Pakai masker. Kalau lebih 5 jam, virusnya kan nempel. Nanti kesedot lagi. Jadi yang buruk kesedot lagi yang buruk. Jadi sakit. Jangan. Kalau bisa buang. Udah, jangan dicuci. Yang dibuang, beli lagi dagangannya. Iya begitu. Emang begitu. Tambah susah. Jadi kita jangan pikirin kayak begitu. Fokus amaratif amadala. Lalu, insyaallah benar. Kita ta'alluqnya sama Allah. Sampai kalau dia tambah bingung, bisa mati karena bingung. Benar? Mati karena bingung. Begitu. Karena itu kalau kita punya kemauan, karena nggak bisa kita sama kemauan, karena derajat kita ini rendah, pengennya duit, pengennya sehat, panjang umur, niatin sehat untuk ibadah, panjang umur untuk ibadah, duit untuk semua. Kalau itu niatannya, nanti dunia dikasih. Jangan minta duit ya, duit ya, duit jangan, duit buat ibadah, bekal ibadah ya, bekal ibadah. Ntar dikasih. Kalau Anda nggak bisa kecuali punya muatan lain selain ridho Allah berat, wis niatin akhir, dunia bakal ngikut. Tapi kalau kata Ibu Ghazali, itu niatin surga kurang bagus. Kalau mau dipahami, niatin ibadah buat surga kurang bagus. Walaupun bagus, tapi masih kurang bagus. Yang paling bagus, niatin biar dapetin cinta yang punya surga. Kalau udah dapetin, niatinya karena Allah, dikasih akhirat juga, surga di akhirat, dan dikasih surga dunia juga. Karena Allah pemilik surga akhirat, pemilik surga dunia. Tuh, mendingan
entar dikasih surganya, baik surga dunia maupun surga akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kalau ridho udah didapat, jannah akhirat, jannah dunia. Surga akhirat, surga dunia. Karena itu niatin akhirat, dunia ngikut, tapi yang terbaik niatin karena Allah. Nanti dunia ngikut, akhirat ngikut, karena Allah pemilik dunia akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di Al-Quran, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa orang yang niatannya adalah kepahala dunia, dia rugi. Sebab di sisi Allah ada dunia, ada akhirat. Yakni orang-orang yang ibadah mengharapkan balasan dunia, pengen cari pujian orang, perang biar dikata pahlawan, begitu dan seterusnya. Kita baca Quran biar dikata suaranya merdu, itu sebuah kekeliruan. Karena Allah ada ganjaran di akhirat. Kok minta dunia? Kenapa enggak minta dunia akhirat? Kok enggak minta Allah yang punya dunia akhirat? Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam kitab Musnad Al-Firdausnya, juga Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Makarimul Akhlaknya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, inna Allah ta'ala la yu'ti dunya bi amalil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia dengan amalan akhirat. Kalau orang niatannya biar dia bahagia di akhirat, pastikan Allah bakal kasih bahagia dunia. Tapi siapa orang niatnya dunia dengan amalan akhirat, maka dunia tidak dapat. Wala yu'til akhirata bi amalid dunya. Allah tidak bakal beri akhirat dengan amalan yang niatannya dunia. Jadi siapa orang yang niatnya rendah, maka enggak dapat yang tinggi. Tapi kalau dia niatnya tinggi, maka dapat yang rendah. Maka kata orang dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit, maka bumi bakal dapat. Apa maknanya? Gantungkan niatan kita karena Allah, nanti bakal dikasih langit dan bumi. Paling tidak niatkan karena surga, nanti bakal diniatkan dikasih dunia. Kalau niatnya dunia, ridho Allah enggak dapat, surga enggak dapat. Faidah anta akhlas niat, bila anda niatnya udah lempeng, udah murni cita-citanya karena akhirat, ngaji karena akhirat, biar di akhiratnya selamat maka kita ngaji, biar hati kita lempeng maka kita ngaji, biar ibadah kita diterima, biar kita karena itu kita ngaji, sedekah biar kita ini ada bekal di akhirat, karena amaliyah yang paling tinggi adalah sedekah. Kalau adalah amaliyah yang lain di luar sedekah, pastilah orang yang mati minta amaliyah yang lain. Laula akhartani ila ajalin qarib la as-saddaqah. Bukan la aqumanna laila, bukan tahajud. La asumanna nahar, bukan puasa, tapi la as-saddaqah. Sebab amaliyah yang paling tinggi sedekah. Enggak ada lagi. Sedekah itu walaupun kita keliru, orang kaya kita bagi, keliru, tetap masih punya nilai baik. Sedekah keliru bagi masih bagus, tapi pelit biar kata benar masih salah.
apalagi salah. Maka amal yang terbagus sedekah. Biar kata sepera, riya masih dapat ganjaran, sedekah dibanding sholat, iya dibanding sholat. Imam Haddad ditanya, ada orang bangun masjid niatannya riya, imam, saya bangun masjid ini niatannya pengen dipuji saya, bagaimana? Pengen dipuji, nggak niat karena Allah, nggak niat pengen surga, nggak, saya pengen dipuji aja, bagaimana? Tapi yang menghadap ya kalau bisa mau karena Allah, nggak bisa. Kalau bisa karena surga, nggak bisa sampai dipuji. Baik, masih bagus, bangun aja. Iya baik. Cuma ada nilainya, bangunnya. Kata yang menghadap ada. Saya lihat, iya ada. Adanya dari mana? Bukan dari bangunnya. Dari bangunnya nggak ada ganjaran karena dia dari dimanfaatkan. Sesudah dibangun orang pakai sholat dan dimanfaatin, Anda dapat ganjaran dari orang-orang sholat, dipakai ngaji, dipakai zikir, dapat ganjaran. Dari niatnya enggak ada, tapi dari manfaat amalnya dapat. Bangunan begitu, itulah berbagi. Gede manfaat. Bila kita niatnya murni akhirat, maka akhirat dapat dunia. Bila niatnya Anda nanam padi, maka padi dapat, rumput ikut. Tapi wa in anta aradat dunia, kalau engkau niatnya nanam rumput, zahabat ankal akhirah, maka padi ora dapat, dunia luput. Kalau engkau niatnya dunia, maka akhirat enggak dapat, dunia enggak dapat. Andai dunia dapat pujian orang, enggak langgang, ujung-ujungnya Anda merugi. Maka jangan sekali-kali beribadah karena kerinduan dipuji orang. Jangan ngaji karena dipuji orang. Jangan berbagi karena dipuji orang. Jangan baca Quran karena dipuji orang. Tetap rugi. Mendingan karena akhirat aja. Silakan Anda dagang sebanyak-banyaknya, buka kios baru lagi, niatin bekal ibadah. Tadinya mampu sedekah 1.000, nambah toko jadi 2.000, nambah toko jadi 3.000, itu namanya bekal ibadah. Makin nambah dia punya duit, makin banyak dia berbagi. Itu begitu, kayak begitu. Itulah yang disebut dunia bakal ibadah. Nanti bakal diuji, ya Allah bagi duit ya Allah buat bakal ibadah. Akhirnya duitmu ada, motor beli lagi, Idul Adha ngorban, pura-pura nggak dengar. Padahal harga kambing sama harga motor mahalan motor, tapi motor mau kau beli, kambing mau ada nggak yang gitu? Begitu. Ini ribet. Maka niat ini harus lempeng karena Allah. Bis itu selamat, kata Imam Ghazali. Jadi ngaji, sholat, puasa itu berlian, berkelas. Jangan dijual dengan murah. Jualah dengan surga, kalau bisa dengan pemilik surga kesenangannya. Itu aja ngaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dalam ibadah kita dan Allah jauhkan kita dari sifat